Selamat sore para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House ya kembali hadir pada sore ini, di mana jam menunjukkan pukul 16:17 ya, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Juli 2025 ya. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas, beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar, maupun di share ke teman-teman ya. Dan ini adalah wallpaper saya yang di tablet ini yang bisa kalian lihat, yaitu bahwa Presiden Amerika kemarin secara mendadak ya, indikasinya ada melaporkan untuk memecat Ketua Bank Sentral Amerika, yaitu Jerome Powell ya. Itu di Gedung Putih ya. Itu ada isu di sana, dan selanjutnya kita akan mencoba melihat lebih dalam artikel-artikel selanjutnya. Oke, dan kita bisa lihat ini sebelah kiri yang paling atas, di mana harga emas hari ini tertinggi pada angka 3347,46, dan itu terjadi pada pukul 7.00 ya WIB. Sedangkan low-nya ada pada angka 3325,26, itu terjadi pada pukul 14:50, yaitu barusan ini di jam WIB ya, atau waktu Indonesia bagian barat. Dan sekarang harga emas ada di kisaran angka 3329,5. Dan seperti biasa saya selalu mengcompare ya, itu dengan harga silver ataupun perak ya, dengan kode XAG USD, yaitu ada tepatnya di baris nomor 4, di mana high-nya hari ini ada pada angka 38.005, sedangkan low-nya pada angka 37.751, sedangkan sekarang ada di kisaran harga 37.778. Oke, dan kita bisa lihat selanjutnya seperti biasanya, yaitu tabel yang ada di halaman saya kanan ya, yaitu purchasing saya, di mana pada pukul 12:42 ya kemarin siang ya, saya mencoba memasukkan pesanan limit order pada angka 3330,6 ya. Dan ini selanjutnya perkiraan saya kemarin ya, pada angka yang normal itu atau range yang kecil ya, itu di kisaran harga 3358 sampai dengan 3363 itu terjadi ya. Dan low-nya itu pada angka 3333 sampai dengan 3338 itu pun terjadi. Jadi confirm semua kemarin perkiraan saya itu untuk di area yang kecil itu kena semua ya. Dan selanjutnya ini adalah perkiraan saya yang kisarannya lebih tinggi ataupun range-nya yang agak besar, di mana saya mengatakan itu untuk tingginya pada angka 3368 sampai dengan 3373 itu pun terjadi, dan low-nya pada angka 3328 sampai dengan 3333 itu pun terjadi. Dan jelas kita ketahui kemarin itu harga tingginya pada angka 3377,6 ya. Sedangkan untuk di bawah atau di low-nya itu pada angka 3319,6 ya, 0,8 ya. Itu jelas ada semua dan itu jelas ya. Oke, kita lihat ke halaman berikutnya. Ini adalah detik-detik itu menjelang harga PPI, dan itu langsung naik ya, harga PPI-nya kemarin. Dan juga diketahui bahwa saya pun tidak sempat membeli ya, dan itu limitnya juga tidak kena ya.
dan ini nyatanya ini tidak kena. Akhirnya saya mengejarnya pada pukul 19:35 itu ada tertera di atas itu dengan angka 3336 ya, 3336.8 ya. Lalu yang 3330 saya cancel, itu bisa dilihat ya, itu jelas pada pukul 19:35. Dan ini harusnya dia naik, dia ini ya, saya mencoba lagi, dia malah turun ya. Itu saya melakukan pembelian itu kedua kali, tepatnya pada pukul 20.40 ya, itu pada angka 3328 ya, poin 3 ya. Itu jelas, itu ada di baris kedua ini. Dan selanjutnya saya melakukan aksi likuidasi itu pada pukul 21.55 ya. Dan ini boleh kata mengejutkan ya. Dan itu naiknya sepertinya adanya hanya menjelang profit taking ya. Apinya kita lihat selanjutnya apa mau dikata, saya langsung itu melakukan aksi pembelian lagi ya, yaitu pada pukul 22.03 ya, itu pada angka 3343.4 ya. Kita bisa lihat selisih waktunya 21.55 ya, itu angkanya ada di 34 ya. Tadi 55 itu hanya selisih waktu 9 menit dan harganya sudah lewati atau melompat naik di kisaran kurang lebih 100 pips ya dengan angka yang saya likuidasi. Dan ini kenapa saya mengejarnya dengan lebih agresif ya, sebesar 0,2. Jadi ini saya mengejar bukan tanpa sebab, dan ini adalah gambar selanjutnya, ada penyebabnya, yaitu di indikasi ya bahwa presiden dilaporkan itu mencoba untuk memecat ketua Bank Sentral Amerika, yaitu Jerome Powell ya. Jadi mengakibatkan ini US dollar melemah, jelas harga emas tinggi ya. Dan ini tadi pada angka 22.05, sekarang di angka 22 jam 22.41, jadi di kisaran setengah jaman ya, 35 menit saya sudah profit taking sebesar hampir 500 US dollar. Dan saya ulangi sekali lagi ya, dimana saya melakukan profit taking itu ada profit 484, itu hanya tempo setengah jam atau tepatnya 35 menit ya. Dan selanjutnya ini harganya menurun kembali ya pada jam 22.57. Saya mencoba membeli lagi ya, 3345 ya, itu kan jauh sekali ya. Kita lihat jamnya 41, sekarang ini 57 ya, itu ada selisih 16 menit ya. Itu harganya sudah beda jauh ya, sekitar ada 68, ini sekarang 45, jadi ada 200 pips ya. Saya mencoba melakukan pembelian lagi. Dan ini yang kedua kali ya, ini pada pukul 23.20 itu hanya kisaran 25 menit ya. Saya melakukan pembelian, jadi ada jumlah posisi saya ada buy 2 kali ya. Itu karena seperti yang kejadian yang sudah-sudah, biasanya kalau sudah ada indikasi yang kurang begitu ya, kurang mengenakan, biasanya akan dilanjutkan keesokannya. Dan jelas hari ini adalah keesokannya. Dan ini analisa terakhir pada bursa kemarin ya, di harga emas ya, yaitu diedar pada pukul 1:12. Kita bisa lihat ini judulnya itu harga emas naik ya, setelah Presiden Amerika mencoba menurunkan
jabatan ataupun memecat Jerome Powell ataupun Ketua Bank Sentral Amerika. Dan kita akan coba mendalami apa itu isinya, yaitu hanya 2 baris. Pertama itu adalah Israel itu meluncurkan drone ya, serangan udara ke Damaskus atau Yerusalem ya, dan itu sudah saya upload di halaman shot ya, bisa dilihat. Dan itu PPI Amerika, Producer Price Index di Amerika itu unchanged ya, itu tidak berubah di bulan Juni atau bulan 6. Kita bisa lihat ini isinya harga emas kemarin hari Rabu Wednesday ya, itu naik diakibatkan adanya berita bahwa Presiden Amerika itu ada perencanaan itu memecat Ketua Federal Reserve ya, yaitu Jerome Powell ya. Jadi mengakibatkan US dollar melemah dan menguatnya harga emas. Dan ini adalah lebih rincinya mengenai perubahan harga emas ya. Dan akhirnya dibalas dengan tidak ada rencana untuk memecat ya. Dan kembalinya harga emas itu kembali turun ya. Dan katanya itu diisukan hanya gosip ya, ataupun bagaimana itu kita belum tahu jelas yang kepastian bagaimana. Tapi yang jelas ini alinea ataupun berita selanjutnya yaitu masalah tarif ya, yang akan makin mendekat hari hanya ya, yaitu tepatnya 1 Agustus untuk Uni Eropa sebesar 30% ya. Dan harga emas juga diperlihatkan itu tidak menentu, diakibatkan hawkish trade ya. Hawkish trade tarif ya, itu diartikan itu penurunan suku bunga dan efek dominonya ke masalah tarif ya. Dan ke alinea selanjutnya itu harga emas diperkirakan itu bisa diperkirakan kurang lebih di angka 3250 sampai dengan 3475 ya diperkirakan. Dan juga kita lihat dari Producer Price Index di Amerika juga tidak kita duga ya, itu tidak ada perubahan terhadap di bulan Mei ya, atau bulan 5. Dan kita masih akan melihat itu bagaimana Federal Reserve itu memotong suku bunga di Amerika. Ya, jelas. Itu ulasan berita dari perkembangan harga emas semalam ya. Dan lalu ini berita tadi pagi, yaitu tepatnya hari Kamis, dan di sini tertera Juli 17 ya, yaitu pada pukul 11.21 ya, itu harga emas kembali turun ya, diakibatkan US dollar itu menguat ya. Diakibatnya Presiden Amerika Donald Trump itu membantah kedudukan dari pemecatan dari Jerome Powell ataupun ketua bank sentralnya. Dan ini isi-isinya yaitu SPDR Gold ya, Trust Holding itu naik 0,3% dibandingkan hari Rabu ya. Lalu kita investor itu berfokus pada masalah tarif yang sedang dinegosiasikan dengan pemerintah Amerika. Dan ini isinya yaitu harga emas kembali turun di hari Kamis ini ya, diakibatkan US dollar ini menguat. Dan itu ada statement ataupun pernyataan dari Presiden bahwa membantah akan memecat ketua bank sentralnya ya, mengakibatkan US dollar menguat. Itu pengertian dari saya baca ya. Mungkin kalian ada ekspektasi kemana ya, saya kurang tahu. Tapi yang jelas ini saya hanya menurut pengalaman dari saya sendiri ya.
dan harga emas kembali turun pada angka 3340, di mana US dollar mencoba untuk naik ya, dikarenakan ketuanya Federal Reserve itu posisinya tetap ya, dan tidak ada pemecatan di sana. Dan kemarin juga kita melihat bahwa presidennya tidak ada rencana untuk memecat ketuanya, dan ini tetap ada kemungkinan bahwa bank sentralnya tidak akan cepat-cepat menurunkan suku bunga ya. Karena ketuanya masih tetap, jadi pengertiannya yang saya tangkap itu bahwa suku bunga tidak akan segera diturunkan. Dan ini masih diulas masalah Producer Price Index ya. Dan lalu ini adalah tarif juga yang masih dibahas ya. Dan ini SPDR Gold Trust ini adalah itu yang mendukung emas ya, the world largest gold back ya exchange. Itu ada kenaikan, jadi istilahnya harga emas stok emas itu ada kenaikan, jadi ibaratnya mau berapapun emas ada dan stoknya naik ya. Dan ini ulasan angka-angka penutupan emas terhadap silver, platinum maupun yang lain-lain ya. Selanjutnya ini adalah data-data ekonomi yang akan diedarkan, dan untuk hari ini jelas banyak sekali dan akan membuat kita kebingungan, yaitu satu, retail sale ya, itu banyak sekali dia punya eceran yang lain. Kedua, ini adalah ekspor import ya. Lalu ini kita bisa lihat ini masih ekspor import. Lalu ini adalah Philadelphia Fed Manufacturing Index ya. Itu juga jamnya sama 19.30 ya. Lalu jobless claim, dan saya rasa juga tidak ada efeknya, hanya kejut-kejut aja. Dan ini juga ada bisnis inventories yang akan dikeluarkan pukul 9 atau pukul 21 ya. Dan ini yang terakhir, ini yang terpenting menurut saya ya. Ini data yang perlu diperhatikan, itu jam 9 juga masih sama. Lalu jam 9 juga ada diiringin atau didampingin dengan NAHB House Market Index ya. Dan yang terakhir ini yang paling penting, yaitu pukul 00.30 WIB ya, dini hari pukul 00.30 WIB, tepatnya hari Jumat dini hari ya, yaitu di mana Federal Reserve dia punya anggotanya yang bernama Fed Governor Cook ya, akan bertestimoni ya. Dan bisa saya artikan ya, umumnya dia akan melemahkan harga emas ya dan menguatkan USD. Itu secara umum ataupun biasanya yang beliau testimonikan. Dan ini bisa dilihat signal, dan ini juga baru diedar pada pukul 13:53 ya, di mana indikasinya dari kemarin naik, dan pukul 13:53 baru ada indikasinya untuk harga emas itu turun ya. Dan selanjutnya ini adalah angka-angka yang mereka perkirakan, di mana resistannya pada angka 3352, 3367, 3377, sedangkan untuk di supportnya di angka 3320, 3300, lalu 3283. Dan selanjutnya kita akan mencoba
menganalisa bagaimana cara pandang saya, dan ini kita bisa lihat ini garis yang warna putih di mana saya sudah terapkan kemarin, dan itu nyatanya sudah kena semua atau ada semua. Kita buy di sana, sell di mana, dan itu pasti profit yang seperti yang saya ulas. Dan ini kita akan mencoba untuk yang hari ini ya, dimana hari ini saya bisa menyampaikan ataupun berini ya, mengira-ngira ya, mungkin range-nya akan di sini, dan kita akan capture dia punya harganya, dan selanjutnya baru saya akan mengupasnya ya. Dan ini sudah kedua kali saya mengambil capture dia punya gambarnya. Dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 16:39, yaitu hari Kamis 17 Juli, ada di Jakarta, yaitu masih mendung ya. Dimana saya menganalisa dimana untuk range yang besar ya atau big ya, itu untuk tingginya saya bisa menggambarkan pada angka 33, 70 sampai dengan 75 ya. Sedangkan untuk di bawahnya atau low-nya pada angka 3300 sampai dengan 05. Dan indikasi yang kuat, dan kita lihat ini dari pagi itu tidak ada tanda-tanda untuk kenaikan. Dan jelas ini saya juga bisa mematok untuk kuncinya, yaitu pada jam 19.00 ya. Itu dimana angka kalau bisa stay di angka 3355 itu bisa dipastikan akan indikasinya akan naik ya, ataupun kelihatan bullish ya. Jadi kalau tidak ada, sudah bisa dipastikan harganya akan kembali turun ataupun melemah. Sedangkan ini untuk range yang normal ataupun yang kecil ya, saya bisa mengulas pada angka 3360 sampai dengan 3365. Sedangkan untuk di bawah low-nya 3310 sampai dengan 14 ya, 3314. Dan indikasinya juga ada, yaitu pada pukul 19, di mana harga emasnya bisa mencapai angka 3355. Itu bisa dipastikan hari ini akan naik, dan kita akan mencoba melihat level selanjutnya, yaitu pada pukul 19.00 WIB. Dan di akhir perjumpaan, selamat sore para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan maupun purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, tepatnya hari Jumat tanggal 18 Juli 2025. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.